Halo semuanya. Mmm, ya, sorry. Nah, sebetulnya ini pagi, biasanya saya suka duduk di sini. Ini one of my favorite spots, ya, salah satu tempat, favorit saya. Karena di sini saya biasanya, stir up my spirit first, ya, mengobarkan, kerohanian saya, eee by praying tongues, ya, berbahasa roh dulu, berdoa dalam bahasa roh dulu, and then read the Bible here, baca firman di sini, and of course sipping my coffee, ya. Tentunya menikmati kopi, ya. Nah, saya itu dari dulu, sorry, apa, I'm sorry for my appearance. But that's fine, ya, just being real, ya, nggak apa-apa dengan penampilan saya, eh, apa adanya saja. Karena saya perhatikan kalau saya like write quotes or inspiration, kayak mau nulis quote atau inspirasi itu, when the Holy Spirit speaks to my heart, saya harus, ketika Roh Kudus bicara, I have to write that right away. Saya harus menuliskannya langsung karena there is anointing will follow what I write, what I say. Kalau saya langsung tulis, jadi ada yang saya rasa ada urapan, ada kuasa yang Roh Kudus sertakan ketika saya langsung taat gitu ya, langsung buat gitu ya. Nah, kayak sekarang pagi-pagi kan saya kalau perhatikan video saya, um, kalau in the morning, ya, I usually tend to stir up my faith. Biasanya itu saya membangkitkan roh saya dulu as I ease into the day, pelan-pelan masuk ke hari, karena pagi hari itu waktu yang tenang. I pray in tongues, ya, read the Bible and meditate on God's word, ya, membangkitkan roh saya dulu. Kemudian berdoa dalam roh, baca firman, merenungkannya, and as I said, of course sipping my coffee, ya, seperti biasanya saya menikmati kopi. Nah, tapi justru pada saat momen-momen seperti itulah sebetulnya the Holy Spirit talks a lot, ya. Pada saat seperti itu Roh Kudus mulai banyak bicara karena I'm under anointing, saya berada dalam bawah urapan gitu ya, and I can strongly feel the presence of the Lord surrounding, ya, surrounding me. Saya bisa rasakan hadiratnya itu begitu kuat, ya. Dan juga kalau pagi hari saya masih fit gitu ya, I practice my English dan itu benar-benar precise gitu. Nah, jadi saya nggak mau miss, saya nggak mau, kan saya udah pernah bilang bahwa saya sebenarnya nggak terlalu pay attention to my appearance, ya. Saya nggak terlalu perhatikan sih penampilan, yang penting sopan gitu ya. Yang saya nggak mau, I don't want lose, saya nggak mau kehilangan the power, the anointing, karena itu yang mengubahkan orang, bukan bagusnya kata-kata, tingginya kalimat, tingginya terms, ya, istilah-istilah, but the anointing of the Lord which will change lives and will mend heart. Tapi hadirat Tuhan itu akan mengubahkan hidup orang dan juga memperbaiki hati. Itu yang the Lord said several days ago, yang Tuhan katakan pada saya beberapa hari yang lalu, let my presence rest in your ministry. That's why I made worship songs, ya, di dalam yang longer video. Itu kenapa saya buat pujian penyembahan yang agak panjang, karena I heard that voice, saya mendengarkan suara itu, dan
Saya tahu memang pujian penyembahan yang seperti itu nggak dinikmati oleh banyak orang, ya. Hanya mereka yang udah biasa menyembah, sekalipun suara saya itu biasa bermain gitarnya, apalagi gitu ya. But you know, it carries the presence of the Lord. Itu membawa hadirat Tuhan dan itu dinikmati orang-orang yang udah biasa memuji menyembah Tuhan, gitu ya. Nah, nah ini juga yang saya katakan tadi, kenapa saya langsung buat video. Ini baru bangun, belum cuci muka, ya basi yang biasa saya lakukan. Ya, every day, especially early in the morning, setiap hari, terutama pagi hari ketika saya masih benar-benar fit, I improve my English. Ya, saya mengasah kemampuan bahasa Inggris saya, and then read the word, meditate on God word, and one other thing. Dan satu lagi yang saya kerjakan adalah I speak the word over my life. I speak the word over my circumstances. Saya perkatakan firman itu untuk hidup saya dan juga keadaan saya. Kan itu kan yang Tuhan katakan pada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman itu. This is something that ini sesuatu yang orang Kristen itu feel like strange, merasa kayak aneh, nggak biasa gitu ya. Karena biasanya itu cuma pergi ke gereja ya pulang, but the lives are still the same. Tapi hidup mereka tuh gitu-gitu aja gitu ya. Saya nggak sedang ngomongin orang atau just people, tapi saya cuma I have burden, punya beban di dalam hati. I like to lead you how to be true Christians. Saya mau menuntun bagaimana supaya saudara itu menjadi orang Kristen yang sejati gitu ya. Nah, pagi hari ini biasanya kalau the Holy Spirit speaks, biasanya saya langsung tulis yang apa yang harus dibagikan, because Roh Kudus itu tak terbatas hikmatnya gitu ya. Nah, pagi hari ini ada banyak hal yang ya beginilah cara Roh Kudus mengajar. Nah, hari ini from many topics the Holy Spirit told me ya, dari banyak topik yang Roh Kudus ajarkan saya, kayak gini. Let's talk ya, dari hati ke hati. Kita bicara dari hati ke hati. Kalau saya katakan seperti ini, bahwa apakah do you really realize that not all Christian will be saved? Apakah saudara yang ke gereja, yang mendengarkan video saya, yang Kristen KTP, ya yang sudah Kristen dari KTP, dari keturunan, dari lahir itu, do you truly realize that not all Christian will be saved? Ya, apakah saudara yakin bahwa sadari bahwa nggak semua orang Kristen itu akan masuk surga? Nah, kalau orang yang baca Alkitab ya bersama dengan saya, apalagi udah lahir baru, and they will agree in what I'm saying, mereka akan setuju dengan apa yang saya katakan. Tapi kalau orang Kristen yang belum lahir baru, yang berhati batu, dia akan directly quote, dia akan langsung kutip ayat firman Tuhan yang cuma sepenggal, cuma beberapa kalimat yang pernah dia dengar dari gereja or through social media, atau dari sosial media, yang berkata, kan Tuhan sudah mati untuk di kayu salib, kan Tuhan sudah selamatkan manusia, Tuhan itu misalnya, Tuhan itu kan kasih, Tuhan itu apa gunanya Tuhan datang kalau bukan untuk menyelamatkan manusia? Dia akan langsung berontak dengan sorry to say, dengan kebodohan dan kekurangan pengetahuan akan firman ya. Nah, you have to know this today ya. Walaupun beberapa mungkin udah tahu, tapi just a few I think, cuma sedikit yang saya pikir. Ini harus menjadi awareness, kesadaran bagi kita bahwa
not all Christians will be saved. Nggak semua orang Kristen akan selamatkan. Karena apa? Alkitab udah bilang itu. Alkitab udah tulis itu. Lalu apakah Tuhan udah tetapkan misalnya si A sejak lahir ini nggak bakalan selamat, si B ini nggak bakalan selamat, hanya misalnya si C yang selamatkan? No. Keselamatan kita ditentukan oleh sikap hidup kita, kekristenan kita. Makanya kan firman Tuhan katakan bahwa you have to work out your salvation with fear and trembling. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi kalau work out itu just like when you work out your English. Misalnya kayak saya ya, I give you an illustration. Saya kasih saudara ilustrasi. Misalnya kayak saya, I work out my English every single day. Thank you Holy Spirit. Ya, saya mengerjakan bahasa Inggris saya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya setiap hari. Nah, when I say this, ketika saya lakukan ini, that means itu artinya bahwa I do certain things. Saya melakukan hal-hal tertentu like practice, ya kan? Ada bukti nyatanya bahwa I'm working my English. Saya sedang meningkatkan bahasa Inggris saya. Saya bisa sadari itu ada praktek nyata, dari apa yang saya buat komitmen itu. I practice every single day. I improve my English. Ya, I add my new vocabulary. Ya, saya practice. Saya berlatih bahasa Inggris. Saya menambah vocabulary saya, kosakata saya. And then I try to train myself to expand the range of my expression. Saya latih diri saya untuk memperluas jangkauan ekspresi saya. Ya kan? Reading maybe, ya, read like the Bible, membaca Alkitab dengan bersuara, itu kan melatih pengucapan. Listening to English videos and podcasts, ya, mendengarkan video-video berbahasa Inggris dan juga podcast gitu ya. Nah, ada praktek realnya. Nah, in the same way, you have to show the practice. Dengan cara yang sama, saudara harus menunjukkan praktis bahwa you are working on your salvation. Bahwa saudara harus menunjukkan contoh nyata untuk mengerjakan keselamatan itu. Dan it is not always easy. Dan itu nggak selalu mudah. Like you have to discipline yourself to read your Bible every single day. Seperti misalnya saudara harus mendisiplinkan diri untuk baca firman setiap hari. And then you have to maintain your prayer life schedules. Ya, saudara harus mempertahankan jadwal kehidupan doa saudara. And of course, you have to put your faith into practice. Hidup di dalam iman. And we have to be doers of God's word. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. It is not easy. Tapi firman Tuhan udah bilang, jalan untuk menuju kehidupan itu sempit. Pintunya itu jalannya itu sempit, pintunya sesak. Itu bukan arti harfiah. Itu adalah gambaran bahwa ada komitmen yang harus dikerjakan to get that life. Jadi kalau ada orang bilang kan Yesus sudah mati, ya, you have to humbly receive Him first as your personal Lord and Savior. Makanya saya tuntun untuk berdoa lahir baru. Saudara harus punya kerendahan hati untuk membuat komitmen untuk menerima Dia dulu secara pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Dia officially, baru lahir baru kemudian kerjakan. Sama kan when we do something like our whole household chores, misalnya kayak pekerjaan rumah tangga misalnya, ibu-ibu kan you have to do something, kan harus lakukan sesuatu. Nah, what do you do? Apa yang saudara kerjakan untuk
to work out your salvation. Apa yang saudara kerjakan untuk mengerjakan keselamatan ini? Apakah cuma pergi ke gereja and then you leave the church and yet your way of life are still the same? Tinggalkan gereja tapi gaya hidup itu, cara hidup itu tetap sama. Nah, ada hal yang dikerjakan untuk sampai pada keselamatan itu. Nah, I hope you totally understand through this video bahwa mengerti lewat video ini, nggak semua orang Kristen akan masuk surga. As for me, I take this as serious warning. Saya pribadi, saya menjadikan ini sebagai peringatan yang serius. Karena orang-orang yang tidak mau mengerjakan keselamatannya lewat to discipline yourself, to read your word, to be doers of God's word, tidak mendisiplinkan dirinya untuk baca firman, untuk menjadi pelaku firman, untuk mengubah kelakuan yang buruk, itu kan gambaran orang yang sama gua. Yang penting saya pergi ke gereja, yang aku tahu Tuhan mati untuk saya. Ya, dia sudah it is like offering, it is like offer a ticket. Ya, tapi jangan salah mengerti. Itu kan kasih karunia, membuka jalan keselamatan. Udah dibuka jalan keselamatan, tapi ayat lain berkata you have to work out your salvation. Ayat lain berkata engkau harus mengerjakan keselamatan itu dengan berjalan sesuai dengan aturan firman, ya. Nah, saya berharap ada orang-orang, ya saya udah feel it, seperti Bo itu ya. Jadi kan Bo ini kirimnya itu, responsnya itu lewat cerita, jadi cenderung masuk ke messenger, jadi nggak dibaca, nggak publik, ya. Nah, Bo ini bilang, mana Amang itu kan panggilan untuk ponakan, renungan pagi kita, saya itu rindu gitu ya. Nah, saya juga feel ada di antara saudara itu mungkin agak enggan untuk kayaknya saya udah berdoa di doa lahir baru, but I feel ada beberapa dari saudara yang berdoa itu privately untuk doa lahir baru gitu ya, dan Tuhan dengar doa itu, walaupun sebaiknya misalnya kayak ditulis di situ supaya stir up untuk membangkitkan yang lain untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, jadi ketika kita lakukan perintah Tuhan ya, itu kita akan langsung rasakan damai sejahtera. When the Holy Spirit lead me to do this, ketika Roh Kudus menuntun saya untuk melakukan ini, saya nggak khawatir, ada nggak nanti ya yang berdoa, ada nggak nanti yang ikutin ya, misalnya itu kayak rasa, aduh gimana ya, kayak rasa you feel fail, rasa kayak gagal ketika nggak ada respons yang wah gitu ya. No, when you obey God, seperti Brandon pernah dalam satu doa, Tuhan bilang well done. Nah, saya hanya mau taat sama Tuhan, dan I feel in my heart the peace that surpasses understanding, rasakan damai yang melampaui pikiran, dan katakan well done, sudah lakukan itu. Dan as I say, bahwa selain Bo itu, saya tahu, dan beberapa dari saudara prayer ya, mendoakan doa itu, orang-orang biasanya itu bilang the sinner's prayer ya, doa lahir baru ya, doa pertobatan gitu lah. Nah, dan saya juga percaya bahwa kenapa saya selalu diserap untuk lakukan ini, karena akan ada kelompok kecil, ada orang yang sedikit itu yang akan dibangkitkan untuk mengerjakan keselamatannya. Karena seperti saya pernah bilang bahwa gereja hanya kebuka once a week, dan hanya it just takes 1.5 hours to 2 hours ya, hanya butuh waktu 1,5 sampai 2 jam. Terus
Apakah cukup ini untuk mengerjakan keselamatan? Nah, saya nggak sedang kritik gereja, itu sesuatu dengan firman Tuhan. Tapi masalahnya adalah I'm focusing on your daily practice. Fokus pada praktis sehari-hari. How do you work out your salvation? Bagaimana saudara mengerjakan keselamatan ini? And do you truly realize that not all Christians will be saved? Dan apakah saudara sungguh menyadari bahwa nggak semua orang Kristen akan selamat? Bahkan the Bible tells us, bahkan Alkitab katakan kita, only few, hanya sedikit. Nah, jadilah bagian yang sedikit itu. Ketahui sekarang through this video, not all Christian will be saved. The Bible tells us. Ya, tidak semua orang Kristen akan selamat. Alkitab sudah katakan itu. Sekarang saya akan ajak sampai pertandingan ini selesai, saya ajak mereka yang membuka hati untuk let's do our salvation together. Kita kerjakan keselamatan kita sama-sama. Bit by bit you'll make it. Sedikit demi sedikit akan buat itu, akan buat berhasil nanti. Start reading the Bible every single day. As much as you can. Ya, mulai baca firman Tuhan setiap hari semampunya. Ya. Start disciplining yourself. Mulai mendisiplinkan diri Anda to pray in the morning, at night, ya kan? Terus kemudian start listening to worship songs. Mulai sering mendengarkan lagu-lagu pujian, karena Tuhan itu bertahta di atas pujian, gitu ya. Saya berharap kita semakin mengerti, dan sebab ada banyak orang Kristen, justru kebanyakan yang merasa bahwa dianya udah selamat. Dia nggak tahu ada sesuatu yang kerjakan ternyata. Karena apa? Biasanya ya seperti itu, problemnya umum. They don't read their Bible, nggak baca firman mereka. Saya nggak mau mempercayakan kekristenan saya ke gereja, ngerti kan ya? Saya nggak, apalagi tidak mengajarkan persis seperti firman Tuhan. Ada gereja-gereja tertentu yang lebih melakukan mempraktekkan yang namanya doktrin. Nah, harusnya kayak hierarki peraturan perundang-undangan, let's say in Indonesia, ya, undang-undang dasar, ya kan? Terus di bawahnya itu kemudian ada undang-undang atau TAP MPR, ya, undang-undang dasar, TAP MPR, ya, I hope I don't mistaken that, ya, undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah langsung ke daerah-daerah. Nah, artinya adalah harusnya kalaupun ada doktrin untuk mengatur, itu harus dipersesuaikan dengan firman Tuhan, sejalan apa tidak. Jangan sampai kita buat-buat. Nah, dari mana kita tahu sebuah doktrin itu benar apa salah? Hasilnya di antara orang Kristen yang mempraktekkan itu. Apakah ada life changing? Apakah ada perubahan hidup? Atau the way of life are still the same? Apa gaya hidup, cara hidup mereka tetap sama, ya kan? As I said in my videos before, that ketika saya mempraktekkan kekristenan seperti itu, inilah kemudian kekristenan saya berubah, gitu ya. I hope you get something truly valuable from this video. Saya berharap saudara mendapatkan sesuatu yang penting hari ini, bahwa firman Tuhan katakan gak semua orang Kristen akan diselamatkan. Pilih untuk menjadi bagian kecil itu, walaupun gak mudah untuk harus memiliki jam yang teratur, menjadi pelaku firman, untuk mengampuni orang lain, for example, untuk berdoa, tapi ujungnya menuju kehidupan, gitu ya. Nah, setelah ini saya buatkan lagi satu, because the Holy Spirit teach me, deepen my understanding about the four virgins, ya, the five-fold virgins, ya. Karena setelah ini saya buatkan lagi video at the same time in this morning, pada pagi hari ini, tentang Roh Kudus ajarin saya lebih dalam lagi tentang apa sih problemnya 5 gadis bodoh ini, gitu ya. God bless you.